Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wasyukrulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Pengurus Masjid Raya Kecamatan Kampar yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan keluarga besar SMA Negeri 1 Kampar, Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian segenap Bapak dan Ibu Majlis Guru, karyawan, staf yang bertugas di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian yang Ustaz banggakan, ananda-ananda sekalian, siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12. InsyaAllah kita semua yang hadir di Masjid Raya pada hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik ustaz yang ustaz banggakan, mari kita mulai acara peringatan Isra dan Mi'raj ini dengan memuji dan membesarkan Allah. Tidak ada ungkapan yang lebih indah yang harus kita perbanyak dalam hidup ini, baik itu kita bangun tidur sampai kita tidur. Selagi kita hidup, banyak-banyaklah memuji Allah. Apa sebab Pak Ustaz? Sebab langkah kaki, ayun tangan kita ini dalam pengawasan Allah. Hidup kita ini diatur oleh Allah. Jangankan langkah kaki, ayun tangan, nyawa yang ada di dalam badan kita berada dalam genggaman Allah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, berarti dia tidak ingin nikmat itu ditambah. Oleh karena itu banyak-banyaklah membesarkan Allah, sebab membesarkan Allah itu menjadi ibadah. Tak dapat solat, tak bisa puasa, tak sanggup baca Quran, tak ada yang akan disedekahkan. Apakah ada amal ibadah yang bisa dilakukan oleh seseorang? Ada. Apa Pak Ustaz? Banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak membesarkan Allah. Kalaulah kita selalu memuji Allah, kita akan merasakan bahawa kita ini adalah hamba. Kita ini adalah hamba. Kalaulah terasa di awak go hamba, indah awak kan cilako hidup di dunia go. Itu kunci. Oleh karena itu, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak-bapak dan ibu-ibu majlis guru, ananda-ananda sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali Ustaz Bom-Bom Kampar mengisi tausiah di lingkungan SMA Negeri 1 Kampar. Alhamdulillah, pagi ini kita bersua kembali. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin kita lama menunggu. Kami ditelepon oleh Buya Wak Burwawak, Pak Prizal, kalau lay takojau di ambo saugan. Sebab tadi malam kami di Pelalawan. Jadi kerana ingin berjumpa dengan ananda-ananda sekalian, alhamdulillah pagi Jumat ini Allah berikan kita kesempatan. Tak asing yang ceramah ini jangan anda lewatkan. Ustaz Bom-Bom Kampar dulu waktu Maulid Nabi tak direkam. Kalau sekali kita rekam. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Balik dari Siko Beko langsung subscribe. Ustaz Bom-Bom Kampar, Ustaz Awak. Kalau sempat YouTube-nya membuming, nanti dia giveaway. Hadiahnya belok-belok IoT je nya. Walaupun hadiahnya rinso sabun. Paket sesekali insya-Allah nanti. Boba bisa juga. Baik Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj ini salah satu peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah. Apa disebut peristiwa besar Pak Ustaz? Karena cerita Isra Mi'raj ini tak bisa dijangkau oleh akal. Akal tidak bisa menerima cerita Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1.500 kilometer. 1.000 kilometer, 1.500 kilometer. Di zaman Nabi kenderaan hanya ada 3 macam. Keledai, bigal, onta. Kalau dipakai kenderaan niko, maka jarak tempuh 1.500 km akan menghabiskan waktu 1 bulan perjalanan. Mi'raj naik ke langit. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ke-7 Baitul Ma'mur. Di atas Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha. Nabi berjumpa dengan Allah, kembali turun ke bumi. Berapa jarak dari langit 1 ke langit kedua? Setelah ditengok, diteliti dalam kajian ilmu fisika, jarak dari langit 1 ke langit kedua mencapai perjalanan berjuta-juta tahun. Dari langit 1 ke langit kedua. Sekarang kabar yang kita dengar Isra Mi'raj itu berapa lama Pak Ustaz? Apakah Nabi Isra Mi'raj itu sampai bertahun-tahun? Sampai berbulan-bulan? Tidak. Isra Mi'raj hanya terjadi separuh malam. Isra Mi'raj itu hanya separuh malam. Lebih kurang 4 jam. Berangkat tengah malam sampai di rumah Nabi sebelum subuh. Maka Isra Mi'raj tidak bisa diterima oleh akal dan pikiran. Kalau sempat Isra Mi'raj ini masuk akal, dipastikan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Tungku, Abu Dapu masuk Islam. Pasti masuk Islam. Sebab mereka berakal. Tapi Abu Jahal tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Apa sebab Pak Ustaz? Karena Abu Jahal tidak beriman kepada Allah. Lalu apa yang menerima cerita Isra Mi'raj? Isra Mi'raj diterima dengan keimanan kepada Allah. Makanya pagi ini siswa-siswi keluarga besar SMA Negeri 1 Kampar
sedang membuktikan bahawa kita memperingati Isra Mi'raj karena bukan kita cerdas, bukan karena sekolah, IQ tinggi, bukan, karena kita beriman kepada Allah. Kalau akal terlalu kecil menerima cerita Isra dan Mi'raj. Cuman bisa tak didudukkan dengan akal Pak Ustaz? Bisa. Isra Mi'raj bisa didudukkan. Macam mana mendudukkan Pak Ustaz? Perjalanan sejauh itu bisa didudukkan? Mari kita dudukkan. Kalau Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi, yang paling copek di dunia apa? Yang paling laju, yang paling kencang, yang paling cepat, siapa tuan tu? Siapa tuan tu dan baik jus pokat? Apa? Mato. Kau lah mato-mato, ya nampak? Yang paling cepat di dunia adalah cahaya, kilat. Berapa kecepatan cahaya dalam satu detik? 300.000 kilometer. Sadatik cahaya 300.000 kilometer kecepatannya. Sekarang yang Isra Mi'raj itu satu burak. Kenderaannya siapa? Apa nama kenderaan Nabi Isra Mi'raj? Burak. Tidak Airak dah, burak. Tu Airak Yamaha tu. Hati-hati kalian ngomong. Besok salah sabui apa kenderaannya? Airak ni. Burak. Siapa burak ke Pak Ustaz? Ada tak keterangan tentang burak? Ada. Buka surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah apa bunyinya? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja burak, kilat menyambar mata mereka. Rupanya arti burak itu kilat. Jadi burak itu kilat. Yang kenderaan itu kilat. Yang kedua, yang Isra Mi'raj malaikat. Malaikat dari api atau dari cahaya? Berartilah berdua yang Isra Mi'raj cahaya. Burak cahaya, Jibril cahaya. Yang ketiga, peserta Isra Mi'raj itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al li nura. Ya Allah, jadikan aku cahaya. Doa Nabi dikabulkan Allah. Ternyata Nabi itu cahaya. 3 cahaya melakukan perjalanan. Patuitlah berangkat tengah malam sampai ke bumi sebelum subuh, diterima, duduk dengan akal. Kenapa? Kerana yang Isra Mi'raj itu adalah cahaya. Putui langsung dek cahaya. Itu di timur. Tapi kaji itu nak tuan tu dia acu jahal dulu dah. Jadi masuk akal jadinya. Faham tu? Bapak dan Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita Isra Mi'raj tidak bisa dipisahkan dari ibadah solat. Jadi kalau Isra Mi'raj itu, ustaz tu tidak akan berceramah tentang puasa. Ustaz tidak akan menyampaikan tentang sedekah. Ustaz Bom tak akan bercerita tentang haji dan umrah. Kalau diceritakan tentang Isra Mi'raj, maka tidak bisa lepas Isra Mi'raj. Allah ingin mengabarkan kepada kita umat Islam bahawa perintah salat dijemput ketika Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj menjemput salat. Perintah-perintah agama tak dijemput kecuali salat. Yang lain dititip oleh Allah kepada Jibril. Puasa titip, zakat titip, haji titip. Yang dijemput satu-satunya perintah salat. Maka salat, Ustaz Bom sampaikan, begitulah mulianya salat. Sampai-sampai salat ini dijemput langsung oleh baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra Mi'raj, bagaimana kita ditanamkan bahawa ibadah yang luar biasa itu salat. Salat kunci segala ibadah. Itu salat kuncinya. Aku kalau sudah Isra Mi'raj kau jangan sampai tinggal solat. Hilang dek kalian keutamaan agama kau. Barang berogo ndak diantar dijawabui.
Makanya solat tu yang paling berogo dalam agama ko, dalam hukum, dalam syariat awak. Ini umat Islam ko banyak yang menyepelekan solat. Solat itu bukti kita hamba. Yang tak solat berarti dia tak sadar bahawasanya hamba. Yang tidak solat tidak merasakan ada Tuhan hidup di dunia. Orang yang tidak solat tidak merasakan hidup ini diatur oleh Allah. Maka nanti selagi kalian berfikir bekerja, kalau tidak salat, sampai masanya manusia paling cerdas di dunia. Siapa? Orang yang bisa menanam padi di atas genteng. Siapa? Mereka yang bisa membuat jembatan di dalam lawi. Siapa? Mereka yang sampai ke bulan. Akal dijadikan Tuhan. Tuhan tu dibuatnya akal tu dijadikan Tuhan. Tapi ketika akal mereka mentok, akal mereka tumpul, mereka tidak merasakan ada kekuatan lain. Apa yang terjadi? Diambilnya semurai. Ambil semurai, dicucuk ke powe, diambil pistol, ditembak ke konyong. Dia apa? Sebab mereka tidak merasakan ada kekuatan di dunia yang mengatur hidup. Itulah orang yang tidak mengerti bahawa dia adalah hamba. Nandak solat-solat tu ujung-ujungnya gilo sebab di dunia tu. Pasti gilo. Takkan tolok dia akal maturi duit kau dah bro. Tenang. Kalau mulai kalian nampak aku. Makanya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan komunikasi kita dengan Allah. Salat merupakan jalan kita bertransaksi. Kita curhat dengan Allah. Kita datang kepada Allah ketika salat. Dengan salat tu hati ini akan diterangi cahaya. Kalau hati lah torang, maka ilmu akan masuk ke dalam. Kebaikan akan masuk ke dalam. Kerinduan untuk mencurahkan kehidupan ni kok tak ada yang lebih indah melainkan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. San mengadu ke kawan dan mengeroti awaknya sonang awak lope hati awak apa le mengadu doke yang maha memberi solusi, maha mengatur hidup. San mengadu ke ayah sonang wak, mengadu ke amak sonang, mengadu ke guru sonang. Yang lebih hebat, adukan permasalahan hidup dengan salat, maka komunikasilah dengan Allah. Kalau ndak wak berkomunikasi dengan Allah, mabuk gilo alang wak san konco ye, awak lah konco berdua. Kalau ndak ada komunikasi seminggu dok ponyong dan dek saking awak lah doke. Maka kalau nak loma idui, nak tonang, jangan putuskan komunikasi dengan Allah. Kalau kalian putuskan komunikasi dengan Allah, ndak kalian salat, dipastikan kehidupan kalian tidak akan tenang. Dipastikan. Apalah kalian buat kerja nak tonang di dunia ko dah. Belajar, ndak masuk ilmu ke dalam hati. Tak akan masuk ilmu ke dalam jiwa kalian. Sebab kalian tidak mengaitkan jiwa dengan Allah. Kalian tidak menghadirkan hidup ini bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ni nya? Kata pula dan kali dek kalian dah. Ini parah ni. Tak ustaz nam parah, nak solat tu nam parah. Kalau nak solat dipastikan hidupnya parah, dipastikan. Bayangkan, makanya tentang solat kalian jangan main-main. Hati-hati kalian dengan perkara solat. Dengarkan hadis Rasulullah. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Salat, puasa, zakat, haji, salat tiang agama. Dalam suatu bangunan Allah gambarkan, Nabi sebutkan dalam hadis, bangunan masjid raya ini mana yang solatnya tiang. Solatnya tiang. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Yang mendirikan salat, dia sedang mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Yang tidak salat, dialah yang meruntuhkan agama. Agama takkan berdiri
kalau tiang tak ada. Bangunan takkan berdiri kalau tiang tak ada. Islam tidak akan kokoh kalau Islam tidak salat. Jangan kalian sangko Islam ko hancur di agama lain. Bukan. Salah kalian. Itu tipu daya. Kalau ada kabar-kabar awak dihantam, diserang, agama awak kan dihabisi. Tak akan tolok dia uang rumah hantam awak dah. Kalau sangko lama umat Islam kau. Kalau untuk bapa orang, lah mengaku mereka dulu. Mereka tancapkan pedang di makam Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau pakai pawang kami melawan umat Islam. Sojak perang Badar le. 3 boleh lawan 1,000. Kalah kafir Quraisy. Kalau kan pawang menghancurkan Islam, tak akan bisa Islam hancur. Maka Islam bukan hancur oleh orang luar. Islam ini hancur karena umat Islam tidak salat. Yang menghancurkan Islam tu orang tidak salat betul. Kenapa bisa hancur Pak Ustaz? Karena di dalam salat terkumpul ibadah-ibadah yang lain. Tinggal lek kalian salat, rusak amalan kalian sodok. Tinggal lek kalian salat, tidak ada amal yang lain di kalian lek. Dalam salat ada tidak puasa? Dalam salat ada puasa? Orang solat tak boleh makan. Maka tinggi solat tak boleh puasa. Dalam solat ada tak sedekah, zakat? Ada tak? Orang solat pakai kain menutup aurat, kopiah, sajadah, jubah. Baboli, maboli tu mengulun piti tu. Berarti awak solat mesti mengeluarkan harta. Zakat, sedekah mengeluarkan harta. Dalam solat ada proses mengeluarkan harta. Dalam salat ada tak ibadah haji? Salat maduk ke mana? Kiblat. Kiblat di mana? Makkah. Maka salat batal tidak menghadap kiblat. Dalam salat ada ibadah haji. Dalam salat ada baca Quran, baca ayat, baca Al-Fatihah. Dalam salat ada doa Rabbighfir warhamni wajburni, doa sadoro. Dalam solat ada zikir, ada subhanallah. Dalam solat terhimpun ibadah-ibadah Islam, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Maka nak solat dipastikan dia menghancurkan agama. Sebab dalam solat itu terkumpul aspek-aspek ibadah yang lain. Aku nak bisa kalian tinggalkan solat dah. Stop. Mana yang alun solat? Tobat capek. Dosa meninggalkan solat. Jangan kalian tanya lagi ustaz lah. Mati jogang kalian kau ada sampai kau tengoklah. Mana nak solat no? Oh, banyak wajah-wajah nak solat juga. Lanjut. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati. Sesungguhnya yang pertama kali nanti akan ditengok, diverifikasi, dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Ketika manusia berkumpul nanti di hadapan Allah, yang akan diadili pada waktu itu seluruh manusia. Pengadilan Allah akan melihat pertama kali dari seorang hamba bukan ibadah yang lain, bukan puasa, zakat, haji. Allah akan melihat pertama kali dari seorang hamba salatuhu, salat yang pertama kali diperiksa nanti di hadapan Allah. Salat pertama diperiksa, diverifikasi. Kalau awak uwan, apa dulu nak diperiksa? MTK, bahasa Inggris, bahasa. Tapi di akhirat nanti salat menjadi palang pintu, menjadi kunci. Idza saluhat, kalau salatnya bagus, saluhas sairu amalihi. Bayangkan adik-adikku sekalian, anadaku sekalian, terbayang tak adik kalian bagaimana sistem pengadilan Allah? Bayang tak adik kalian, kalau salatnya bagus, maka ibadah yang lain dianggap bagus. Itu luar biasa perhitungan nanti di akhirat. Bayangkan kuncinya solat. Kalau ancak solatnya, yang lain ancak. Berarti kan copek wak masuk surga besok dah.
Ndak lama-lama kausan ditengok saudara. Kunci je ditengok rupanya. Sama menengok kawannya, menengok kawan berosio, lu ndak perlu tengok dia kata sampai ke bawah dah. Menengok uang berosio, tengok kukunya. Kalau kukunya berosio, berosionya tu. Ndak kan ditengok no saudara. Tengok saudara. Foto tu semua curinya. Menengok si anu berosio di rumah, pai ke kamarnya, pai ke WC. Menengok rumah uang berosio ndak berosio, WC-nya tengok. Ndak kan saudara dipreso dah. Kausan kunci itu ada supaya bisa mewakili hal yang lain. Kausan ibadah yang wak lakukan itu diwakili oleh salat. Kalau salatnya bagus, yang lain bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau salatnya rusak, salatnya ndak elok, salatnya sering tinggal, fasada sairu amalihi, amal yang lain pun dianggap tidak bagus. Kuncinya salat. Kalau usah-usah salat wajib tu, sampai-sampai nanti pengadilan Allah, bagaimananya kalian? Kalau saya usah bom-bom, salatnya ndak ancak dah. Salat wajibnya ndak ancak dah. Apanya Allah Ta'ala? Pareso salat sunat bom-bom. Pokok kan dibuat salat gua ancak kau. Cuba tengok salat sunatnya. Tengok salat sunat, ada ndak salat sunat? Kalau ada salat sunat bom-bom, perbaiki, tempel, perbaiki salat wajib. Kausan salat sunat akan memperbaiki nanti salat wajib. Salat wajib tu akan tetap menjadi kunci kita selamat di akhirat. Aku jangan kalian tinggalkan salat anandaku. Jangan kalian tinggalkan salat. Sejak di dunia awak melarat lah sampai di akhirat. Fahim tum? Berubahlah waktu tu ada kesempatan kau. Jangan kalian berfikir kalian akan tua. Alun tentu leh. Berubah coba. Apa yang ingin Ustaz sama Bom sampaikan leh? Hati-hati kalian. Lepas Ustaz takut-takuti kalian. Terbayang tak oleh kalian solat yang kalian tinggalkan itu wajib diganti? Pernah tak ilmu kau sampai ke telinga kalian? Ustaz berceramah, kalian dongah di YouTube, di share di Instagram, di Facebook, bahawa ulama sebahagian berpendapat solat yang tinggal wajib diganti sebelum mati. Cuba bayangkan dek kalian kalau sempat kalian tinggalkan solat sejak SMA. Bau kalian nak solat besok umur 40. Bau kalian nak solat besok lah menikah. Dari SMA berapa umur kalian di SMA? 5 boleh. Bau kalian solat umur 30. 5 boleh tahun kalian meninggalkan solat. Kalau sempat solat itu setahun tinggal. Ana matui 360 hari kali 5 sehari. 1000 solat tinggal setahun kali 10 tahun 5 boleh tahun. 50 solat nan kan diganti. Berapa cara menggantinya Ustaz? Solat. Di situlah umat kau nak berfikir bahawa solat itu menjadi hutang yang wajib diganti. Apapun dia cara kalian mengganti esok. Jangan kalian lah stroke kalian. Baru nak mengganti solat. Ni cuma mengganti salat tu macam itu. Sudah salat zuhur lewat sekali lah. Salat zuhur lah berapa tinggal? Diganti. Contoh tu cuma mengganti salat. Tak terbayang nak kalau mengganti hutang tu. Awak semayang dan bawa buit je lah tentu elok lah. Diganti hutang dulu banyak je lah. Aku jangan kalian tumpuk-tumpuk hutang kalian. Bawa hutang salat tu. Salat tak ada cerita, tak dibuat tu bro. Solat tak ada jalan cerita, tak dibuat. Selagi hidup wajib solat. Kalau tak hidup disolatkan. Dua saja kemungkinan manusia. Kalau tak solat, disolatkan. Selagi hidup tak sanggup berdiri, duduk, tak bisa duduk. Berbaring dengan isyarat, tak bisa. Berbaring dengan bergerak, tak bisa. Isyarat. Kalaulah mata tak bisa berisyarat, berkedip-kedip, Allahu Akbar, berarti nyolah mati, disolatkan. Selagi hidup solat, kalau tak solat disolatkan. Tak ada cerita solat tinggal, apa alasan? Tak ada cerita solat bisa tinggal. Sakit wajib solat. Tayamum kalau tak bisa pakai ayu, dan solat wajib dibuat. Solat tak bisa tinggal. Demi Allah, solat tak ada alasan meninggalkannya. Tu Ustaz, ada orang cerita tak berdosanya kalau tak solat dah. Ada. Dan tak berdosa kalau tak solat. Satu, anak-anak sebelum bakil alik.
Alunnya berakal, alun balik le, ndak berdosanya kalau ndak solat dah. Tapi kalau engkau lah balik lah berakal, lah balik akal, lah sunat, lah khitan, lah mimpi kalian, lah nak bini kalian le. Tu ndak juga kalian solat dah. Kalau ndak nak solat, jangan sunat sadan potang. Kalau terlangsung mak solat lah. Anak sambung lihat jangan solat je le. Weh jangan masuk je kau masjid ke le. Makon lah, oh ndak ada nak sunat le solat dan tinggi, nyo ji paji nak berdosa kalau nak sembahyang ni nyo. Siapa le nak berdosa le ustaz? Yang tidur sampai nyo bangun, nyo hidup tapi nyo tak bangun, tak sadar. Masuk rangan ICU. Sakit, belantak, sepau mati, koma. Masuk rangan ICU, tak sadar tapi hidup. Tak ada hidupnya, ada detak-detaknya di komputer. Tit. Orang yang di dalam ruangan ICU, berapa lamanya di dalam, mereka tak berdosa kalau tidak solat. Pilih oleh dek kalian. Odok non dah ada kepuso beko. Tapi jangan sampai penuh le. Tinggal tak sepaunya umur kita. Koma-koma lah gue. Lolok lah kalian ruangan ICU tanpa tahun-tahun. Tak berdosa kalau tak solat dulu. Acun itu dia kalau tak nak solat. Lolok dalam ruangan ICU dan. Siapa yang tak berdosa oleh ustaz? Uang gilo. Nampak jalan sepopak lobu nampak dek kalian tu tak berdosa dulu. Mohon maaf, akalnya tak penuh oleh. Saudara awak kau nak sehat akal. Tak tentu edo mano nasi, mano nandak nasi. Mano nantu kau Soekarno, mano nantu kau Ponegoro, nak tentu ele. Tak tentu dinyo kainnya cabiok, kainnya puyak. Tak tentu dinyo godo badannya terbuka. Tak ada malunya le. Mohon maaf, tak ada filternya le. Saraf sensoritnya lah usah. Uang gilo, mereka tak berdosa kalau tak solat. Pilih lah dek kalian. Antuan bola kalian tadi indiang na bego sudah ko. La oleng jangan solat je le. Apa lah bebelok sa popak bumi ko. Kamonanya kalian le. Jangan sumayang je le. Pilih je. Ndak mau ada ustaz, solat. Bukan anak-anak, bukan orang sakit, tidur yang tak sadar, bukan karena gila. Tak ada pilihan lain. Solat wajib dikerjakan. Solat wajib. Selagi hidup wajib. Dosanya Pak Ustaz, mohon maaf adindaku, anandaku, dosa solat tak terbayang dek kalian. Mengalahkan dosa judi, mengalahkan dosa zina, mengalahkan dosa khamar, mengalahkan dosa membunuh. Orang membunuh dia tak keluar dari Islam. Ang bunuh wang sama saji kan tak keluar dari Islam dah. Tetap wang Islam. Minum khamar wang sampai bergole-gole, minum vodka, minum whisky, kamput, minum kopi cak, minum alkohol, sampai teler kalian tidak keluar dari Islam. Biarlah badurum kalian minum mabuk tu. Orang yang berzina tak keluar dari Islam. Orang yang melakukan dosa tak keluar dari Islam, radikal segala macam. Tapi kalau orang tak salat, apa kata Nabi? Faman tarakas salat muta'ammida, yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ndak kalian yakin salat kau wajib dah, kalian ingkari salat kau, faqad kafara jihara, kalian keluar dari Islam, kalian bukan lagi beragama Islam. Bangkit kapal kalau ndak salat kau bro. Mati wak sudah tak solat tu mati sosek. Mati sosek ke mana? Ke neraka. Tahan dek kalian Nabi dia. So Nabi mencis dia nyobik potui kalian ngomah. Sudah ngit mencis tu di ben ke kawan dia kawan-kawan. Allah tui wak. Potui yang ngit gong nyo. Bau dah pi mencis lah. Boleh pi neraka nan kemahantam awak le. 70 api neraka tu. Nan sajid datang ke dunia api dua. Bunga api itu di dunia satu. 69 sedang dipanaskan untuk membakar orang-orang yang tidak salat. Jangankan orang tak salat, orang salat yang lalai saja, fawailul lil
nan lalai solat dia kena rokok pai bro. Main-main solat kena rokok pai lah. Aku nun lah nak solat lah. Maka jago solat, perbaiki solat, hadirkan diri untuk selalu sujud kepada Allah, biar Allah perbaiki hidup awak insya-Allah. Ustaz Bom tutup yang pertama, yakin tak kalian? Perbaiki salat, Allah akan perbaiki hidup kita. Yakin tak? Yakin tak? Yakin tidak? Perbaiki salat, Allah akan buat hidup kita baik. Ada ustaz yang perempuan, salat jangan kalian sepelekan. Kadang kalian permainkan salat kau gara-gara halangan. Kalian salat jangan, kalau memang suci salat, jangan kalian permainkan. Ni kadang-kadang luno soleh. Nak lama cuti. Solat jangan kalian tinggalkan. Jago solat. Tunjuk tangan yang lay solat subuh tadi. Jangan yang tak solat subuh malu beko. Yang lay solat subuh tadi tunjuk tangan laki-laki. Yang lay. Jangan malu, justru awak sedang dimuliakan. Siapa malu berarti tak ngerti. Ustaz bangga dengan yang solat subuh. Maka nan solat subuh suruh tunjuk tangan. Lain nampak nan tak solat tu. Tinggikan tangan kalian nan solat subuh. Masya Allah. Jujur, yang berduto berbisual kalian megok. Alhamdulillah 50%. Banyak nan tak solat, turunkan. Astagfirullah. Berfikirlah besok jangan tinggalkan solat. Jangan pernah tinggalkan solat. Mulai hari ini stop bermain-main untuk tidak memuliakan solat. Stop. Jangan kalian berfikir hidup ini bisa tenang. Kalau tidak solat, dipastikan tidak ada kehidupan yang akan memberikan ketenangan. Oleh karena itu, tanamkan di dalam hati, ternyata solat adalah bentuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj, selesai salat kunci. Pokoknya selagi hidup salat. Nanti Jumaat copek datang masuk. Jangan main-main kalian. Jangan sampai lendak Jumaat tu parah tu. Yang tak salat Jumaat tu yang paling parah. Cepat masuk beko. Kau balik dari sekolah ti Jumat tindak godang lo dosa ndak Jumat dulu le. Isra Mi'raj ada fenomena. Apa fenomena yang Ustaz ambil secia? Sebelum Nabi naik ke langit. Ambil fenomena sebelum Nabi naik ke langit. Diceritakan di dalam hadis, setelah Nabi di Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi keluar sebelum naik ke langit. Faja'ani Jibril datang kepada aku, kata Nabi. Kau fenomena aku bawa dek kalian, analisa dek kalian, renungkan dek kalian. Kalau ingin kehidupan kalian lebih baik, dengarkan. Sebab Nabi naik ke langit. Kalau hidup nak naik, hidup nak melonjak, apa penyebabnya? Yang membuat awak nak naik, apa penyebabnya? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Sebelum Nabi naik Isra Mi'raj, datang Jibril, bi'ina'il labani wa bi'ina'il khamri. Jibril datang kepadaku membawa 2 bejana. Satu bejana, gelas, cawan berisi air susu putih. Yang satu lagi berisi air khamar. Khamar itu apa Pak Ustaz? Air memabukkan, hantu, minuman hantu. Khamar nomor 2. Yang memabukkan itu khamar nama dalam Islam. Jadi saja berisi air susu putih. Sebelum Nabi naik ditawarkan di Jibril 2 golek. Yang satu berisi khamar, minuman mabuk, antu. Lalu apa yang terjadi? Disuruh di Jibril, pilihlah Muhammad, minumlah. Fakhtartul laban, aku pilih minuman susu putih. Diambil oleh Nabi air susu putih. Kemudian dia minumnya Nabi. Ketika Nabi meminum air susu putih, apa jawab Jibril? Fa asabtal fitrah ya Muhammad, engkau telah memilih yang fitrah.
topik pilihan engkau Muhammad. Botwe nan engkau pilih. Engkau pilih nan berosio, nan suci. InsyaAllah pilihan ini akan membimbing umat engkau agar selamat nanti di akhir zaman. Apa maknanya? Rupanya Nabi lah memilih air susu putih biar umat ikut selamat. Kalau sempatlah Nabi pilih khamar, minuman mabuk, minuman teler, entah contoh tak apa jadi umat Islam, umat Muhammad kini rupanya terbalik 180 darjat. Adindaku, anandaku, lah dipilih oleh Nabi air susu putih, banyak jua awak na nomu memilih khamar kini le. Lah dipilih oleh Nabi nan berosio, banyak jua umat Muhammad nan minum-minum mabuk, narkoba, sabu-sabu. Patuilah kalau sempat diminum dek Nabi ayu mabuk, dipastikan Nabi ndakkan Isra Mi'raj dah. Ndakkan naik Nabi kata dah oleng ponyong teler. Makanya yang bersentuhan dengan khamar, yang dokek dengan khamar, mencuba minum mabuk, narkoba, sabu-sabu, dipastikan ndakkan naik idui itu. Dipastikan masa depannya tergadai. Kau tu nak buat idui nak mau naik lu kau tiap. Nak bedek kalian. Kalian cuba yang namanya minum mabuk, narkoba, ndakkan longgak idui kalian. Dak ada cerita naik idui dulu dah. Sanan kayo melele je tumbang dek narkoba ke, sanan kayo melele je anciu dek sawa dek khamar ke, apa le awak ndak ada apa. Maka kehidupan orang yang berhubungan dengan khamar dipastikan kehidupannya ndak mau jaya. Aku kalau nak sukses sekolah tutup pontang. Jangan kalian cucu bola narkoba ke le. Senokok je kau dapat jangan le. Kalau mokok berlaku kalian. Kalian pengapan lah mokok kalian. Tu nak sukses lah kalian. Setruk kalian lain sukses mana kan apa? Bawa sian kalian nanya. Alun patui ile la apa? Nak lama soleh lah mulai mencuba-cuba. Nah, apa? Faham tak? Apa yang keroknya idrik nak mau nanya? Apa penghambatnya? Khamar. Jangan cucu boleh berhubungan dengan khamar kalau nak selamat masa depan. Kuncinya itu. Kalau kan selagi kalian berdekatan dengan khamar, minum-minum dah elok, saudara khamar kau banyak. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal ansab, wal maisir, judi, wal ansab, sesembahan, wal azlam, mundi nasib, masang nomor, main super win, main chip, no beda kalian. Tudun sanak khamar saudara. Sanak bapak saudara no beda kalian. Sanak kandung tu. Minum mabuk, narkoba, sabu-sabu, alkohol, vodka, lem cik kambiong masuk je dalam tu nak beda kalian. Lem kambiong masuk je ke dalam tu. Jangan galak-galak yo. Suka-suka main chip ke tobat coba. Nakkan kayo kalian nak sabi dua biru dah. Kalau kan nak berjudi jangan nanggung. Jual soko wang tua kalian sodo. Ada yang bisa dijual. Dua kemungkinan. Kalau tak kan untung godang gilu alang kalian sudah tu. Jangan menanggung-nanggung. Kalau tak umur jangan menanggung-nanggung. Lebih bau bawa Tak ada untung main sedih turun dah. Nan seketik tu dosa efeknya kawan. Makanya hindari nan sedikit. Biar awak selamat dari nan godang. Ya usah. Ikut masang nomor 10,000 nya gaya tak ada seketik tu dah. Cip 2B nya gaya tak ketik tu dah. Ada keuntungan tidak. Di pabonga awak di bandar judi. Kalian anak sekolah berfikirlah selektif. Lekan kamu bandar judi kalah. Bandar judi itu yang dipastikan kayo dalam berjudi. Pemain alun tentu le. Macam main di Somak. Siapa nak kalian yang beruntung? Tukang bandar, tukang butiu dalam. Tukang lungguan, tukang bagi. Naniko alun tentu monang. Naniko alun tentu. Tapi nak membagi kartu. Nak membagi inyo nak kan beruntung. Awak kau difasilitasi di bandar judi. Lejole inyo nak kan beruntung. Awak tekor. Nan pasti beruntung tu bandar. Amua kalian diimbing-imbing ni nya.
Akhirnya judi, khamar, masang-masang nomor, taruhan, main-main chip, itu merupakan penghambat kesuksesan. Sampaikan ke Ustaz Bom-Bom, yang sukses adonan itu sukses, sampaikan ke mai. Ustaz ada sukses kampung dan Ustaz, itu kojo, tunggu dulu. Sabontau bisu abi tu. Jangan kalian sabut dulu, kini sedang naik, bontau le, anciu dulu. Kayo dek judi, anciu. Kayo dek narkoba, anciu. Kayo dek main-main segala macam sesembahan, hancur. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, tidak ada keberuntungan hidup. Rijisun, pekerjaan kotor. Fajtanibu, tinggalkan. La'allakum tuflihun. Kalau nak selamat di dunia, wajib meninggalkan khamar, judi, sesembahan, undi nasib, segala macam bentuk ritual yang membuat awak berangan-angan, tidak akan mendatangkan kesuksesan. Judi itu ye kojo angan-angan tu nak. Uang pajudi pasti panyogan. Uang pajudi pasti uang pajudi dia sogan tio. Nyo ndak terpakai ko dah. Iko ndak terpakai dah. Kalau aku terpakai utak orang berjudi ko. La jole itu rumah hayalan ni nyo. Mudah-mudahan kalu nomor ko. Mudah-mudahan iko kalu. Mana terpakai utak tu? Kalau terpakai utak tu berfikir le nyo. Bisa nyo mubah nomor tu. Wong berjudi otot ndak terpakai, utak ndak terpakai. Akhirnya inyo diiming dek setan. Tulul amal. Kalugo. Ujung-ujungnya apa? Tulul amal hanya perangkap setan dan membuat awak tak mendapatkan apa-apa. Berangan-angan. Maka orang suku-suku main super window tinggi ayalan. Aku ambil boleh kau tak burung kau nyinyo. Aku dapat dan kaki merah kau nyinyo. Kau dapat dan jangan hayal lele bro. Salah di CP tiru ndak tahu suara pun lah di ayang angan-angan lah. Oh ya, awak siang malam pagi potang pe kedai ndak kayo ro. Aku nun lawak berangan-angan nak kayo manokan-nokan HP. Mimpi kalian. Tomik kalian sekolah besok nak kalian nak melamar kojo. Nak kalian nak kursus komputer. Nak kalian nak kursus las. Nak kalian nak mau kursus monjai dah. Dia apa? Nyula tak biasa mencepiti lewat menghayal. Akhirnya menghayal. Bajudi masa depan dah mau berkembang. Uang pajudi panyogan. Akhirnya buat kojo rumah nak bisa dibuat berkobun, motong. Tak biasa berkojo. Esok lah babini, esok bisa buat kojo sodo. Tak penyogan dah. Tapi kalau biasa, kalau main super win, penyogan kalian esok lah godang. Biasa menunggu. Nah, anak-anak SMA 1, jangan sampai. Jangan berhubungan dengan kakek merah. Kakek putih aja dia elok dah, kuno lah kakek merah lah. Kakek merah lah, jadi penduduk neraka rumah. Tengok dia kalian koin dia. Tengok dah kalian kainnya tu, kain penduduk neraka apa kain. Itu nan kalian cek-ceknya, yang kalian cai-cainya. Berarti main tio jalan berjumpa dengan inyo kalian tu. Hati-hati, selamatkan harta. Jangan sampai harta berkah kita robah menjadi haram. Allah paling marah. Wang tua kalian baik kalian piti belanja halal barokah titik polu manggali berkebunnya di sawah di sawit kebun kota motonginyo ben ke kalian titik polu 20,000 sepagi 10,000 sepagi kalian pakai doket nanda elok kalian bawa judi berubah harta yang elok menjadi nanda elok. Disitulah kebencian Allah ke judi uang nan mubah roto elok kepada nanda elok go indak barokah hidupnya doh. Tak punya di wang dah. Tak sukses kalian besok dah. Lalpon ni ayam moncai, bolin ke lontong. Bolin ke pice, bolin ke buku. Bolin ke kas. Itu berokah sekolah nanti itu. Dapat ilmu. Sukses awak insyaAllah. Amin. Amin. Orang wang tua kalian, wang tua awak nan susah. Ustaz selalu menyampaikan dekat mana-mana sekolah. Tak ada motivasi yang lebih indah di dunia korok, melainkan selalu mengonang wajah wang tua. Konang wajah wang tua di rumah. Pai sekolah tu pikirkan mereka pergi ke sawah, ke kebun, ke kantor. Indaknya lolok dia memikirkan biaya sekolah awak, biaya awak sampai kuliah. Alun lahir ke dunia boleh lah dicai di ayah piti untuk menyambut awak lahir. Alun lahir ke dunia boleh disodion tu awak persiapan. Akan biong akikah. Alun lahir ke dunia boleh lah dicai piti untuk mendoa untuk syukuran. Sampai aiko ndak juton tu ponek di ayah.
indak di inyo sehat do nak, indak di inyo bagak do, di inyo sumangit menengok awak sekolah, tengok dek kalian nama, mandang kalian ke amak kalian. Li sweet kini lah tua, kojo ndak pernah bonti sejak nyo mengandung awak sampai kini. Sejak mengandung le, melahirkan le, mantuani awak le, menggodangkan awak le, sampai menata awak, sampai memosan awak, menyuci kain awak inyo juo, belanjo ke pasau inyo juo, mosan go inyo juo le, inyo juo nyonduan le, mencipiti belanjo inyo juo le, nikah awak su inyo juo berutang le, mencipiti tu boleh awak, pe menyilio nyo, pe kokin komai, memanggi inyo juo, ko masak inyo juo, sesodo inyo juo. Kalau tak terbayang dak kalian ke tu sekolah godo, hancur masa depan kalian. Demi Allah, Allah tak akan ridho dengan perjalanan hidup kalian dah. Itu kunci sukses do. Jangan pernah kalian tinggalkan orang tua. Konang dak kalian film Rahul. Kalau tak terbayang dak kalian miciong, nampak dak kalian wajah orang tua, semangat duit Jodin wang tua motivasi. Tak ada motivasi yang lebih indah di dunia ko dah. Tak cewek nak kan jodin motivasi dah. Wang tua. Sukses wang jangan cewek le. Ompek bisang babini kalau sukses. Tapi kalau amak, kan ni cik amak yang meninggal tak ada le. Amak jadiin motivasi. Ayah jadiin motivasi. Tak ada orang paling bagak di dunia ko kecuali ayah. Ayah. Inyo dia tu yang paling bagak di dunia ko. Tak tolok di hujan paniknya nak bedek kalian nak. Cubalah kalian jadi ayah asuh. Kau tak terbayang dek kalian susah wang tua dah. Santai-santai kalian sekolah, main-main kalian sekolah. Meninggal wang tua ke mana mengadu? Ke mana minta tolong? Amak jadiin motivasi. Belajar sungguh-sungguh, minta doanya barokahnya tawe. Poluknya kan pergi sekolah tawe. Cium tangannya, tolong kojonyo. Tak dapat dok mengendongnya dah. Inyo gendong awak tahu awak alun dapat ngendongnya le. Amatinya suk nak jual awak memikir tandu dah. Jangan kalian picun manusia nan dua tu. Kalau nak sukses adik-adik Ustaz SMA 1 sama Kampar. Dua ko jangan kalian tinggalkan. Tambahan tadi vitaminnya solat. Jangan kalian dokek khamar. Ingat, dalam kehidupan dunia berjuanglah untuk siapa? Untuk dia yang telah bersusah payah membesarkan kita. Kalau sukses kalian suatu saat, terkenal waang, jaya waang, wang tua ndak ada arti dunia tanpa kedua orang tua. Ndak ada lo mak dunia kalau ndak ada wang tua dulu. Maka selagi wang tua ada, berkreasilah, sebab keindahan itu akan membuat mereka bahagia. Apa yang ada ke awak? Kok jadi bupati wang wisuk tapi ndak ada amak dua ayat, ndak mengombang kebahagiaan doh. Nyuwang yang paling bahagia, yang paling mulia ndak ada di awak le. Maka selagi lainnya hidup, lainnya sehat, muliakan mereka. Tolong wang tua, pikirkan mereka. Kalian yang masih main-main sekolah, jadikan tu motivasi. Ndak dek takut ke guru awak serius sekolah dah. Indak dek sekolah awak terkenal dah. Indak dek takut nak berkojo dah. Indak dek takut nanti go ndak sukses. Apa? Takut awak. Terbayang dah awak jasa wang tua awak, ponik wang tua awak. Akhirnya mereka tak bisa kita bahagiakan. Bahagiakan mereka. Bayangkan susah payah mereka. Mudah-mudahan langkah kaki kita menjadi langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ada ustaz yang perempuan dengarkan itu elok. Kalian mulai kojo-kojo rumah tangga tu kalian endel. Jangan mabuk bajojang je kalian. Pikirkan nama awak. Tolong mereka. Di masa-masa tua mereka kalau butuh ditolong. Meninggal besok menangi awak le mano wang tua nak ada le. Ada lo mak hidup kalau nak ada wang tua dulu le. Tanyalah ke kawan yang tak ada wang tua. Tanyalah kalau nak percaya kalian. Makanya buntung yang ada wang tua. Jangan sia-siakan, jadikan itu motivasi. InsyaAllah, mudah-mudahan sukses kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ustaz Bom sebenarnya ingin berlama-lama, tapi karena hari Jumat, kita ada ibadah Jumat. Ceramah kita dua.
Salat khamar. Salat khamar. Isra Mi'raj berhubungan dengan Kalau hidup nak jaya, jangan pernah dekati Kalau kita nak sukses, kalau ingin menjadi orang hebat, ingat, ada manusia yang harus kita muliakan. Siapa mereka? Ibu dan ayah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu berada dalam kebaikan, lindungan, hidayah, inayah Allah. InsyaAllah mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Terima kasih Ustaz Bom-Bom, mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Kalau bahasa ada yang tak berkenan, tutur kata menyinggung, kesinggung kalian menanggung ceramah Ustaz mohon maaf. Jangan kalian ambil yang tersinggungnya, anggap itu bentuk kasih sayang Ustaz menyampaikan kesungguhan kepada kalian. Kau bongi kalian disobui, jangan bongi, berubah ajalah. InsyaAllah akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.